Halo guys, selamat datang di Vic TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu, saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys, mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu mas kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Ya guys, kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah bekerja dengan lama, kita sudah bekerja dengan jujur dan juga loyal guys di perusahaan ini. Tapi ternyata tetap aja kita di PHK guys. Tapi tenang, ada 5 hal wajib yang bisa membantu kalian dalam melewati masa PHK atau masa krisis ini. Oke guys, let's go. Ya guys, 1. Atur pengeluaran kalian, jangan sampai kalian boros-borosan atau tetap menjalankan lifestyle kalian seperti kalian saat bekerja, saat kalian mempunyai penghasilan. Juga kalian harus sangat berhati-hati dan tidak ceroboh dalam memutuskan sesuatu. Biasanya pada saat kita kepepet seperti ini guys, mepet gitu, kita itu jadi agak, wah, ada kesempatan apa? Kita sikat. Ada kesempatan apa? Kita sikat. Padahal itu juga nggak benar guys. Namanya orang kepepet, kalau sudah kepepet, itu biasanya nekat. Nah, hindarilah nekat itu. Tetap kita harus analisa, harus juga kita review, kita pikirkan dengan baik guys. Pada saat kita mau investasi atau memulai suatu bisnis. Supaya kalian tidak malah jatuh dan tertimpa tangga, malah boncos. Hindari itu guys, oke? Kedua, berhematlah. Berhemat dalam pengeluaran kita. Sing biasanya kita lakukan sehari-hari guys. Pada saat kita bekerja, pada saat kita mempunyai penghasilan, itu beda. Kita keluar bulan ini, bulan depan kita bisa dapat gaji. Kita bisa pikirkan, kita bisa kira-kira. Tapi kalau sudah di PHK, berarti kalian tidak memiliki penghasilan. Ya. Jadi di sini kita harus berhemat supaya kita bisa tetap menabung, kita tetap mempunyai uang untuk simpanan kita. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti BBM, atau biasanya kita sering makan di resto, kita sering beli kopi, beli majalah, kita langganan fitness, kita langganan Netflix, Spotify, dan juga kita biasanya sering beli Gojek atau Grab untuk beli makanan ya guys ya. Dan juga kalian bisa jarang-jarang keluar guys, karena dengan jarang keluar kalian bisa sangat mengurangi, misal contoh BBM, pasti akan jauh lebih minim kita pemakaiannya. Kedua, parkir. Parkir berapa guys? Mahal sekarang. Kayak di tempat saya aja sudah 6.000. Di tempat kalian mungkin bisa 10.000 hingga 20.000. Nge-mall dan lain-lain. Jangan dulu. Kita tahan, kita kencangkan ikan pinggang kita dulu guys. Karena pada saat kita total, seperti uang BBM, uang parkir, dan juga misal kita keluar ke mall, kita jajan dikit lah. Pada saat kalian total, itu cukup besar guys. Dan pengeluaran kita bengkak. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan? Bisa kita hemat dengan biasanya kita lakukan setiap bulan. Contoh guys ya, contoh. Itu potong rambut sendiri. Potong rambut sendiri itu bisa sangat mengurangi. Kita bisa memotong rambut sendiri dan kita belajar dari YouTube, dari video-video lain, di TikTok, di YouTube itu banyak guys. Tips-tips untuk memotong rambut dengan mudah dan juga cepat guys. Bener-bener oke kok. Kita sudah pernah lakukan dan kita ternyata memang bisa juga. Bayangkan aja, kalau misal potong rambut, misal cowok lah seperti saya, paling murah 25.000, 30.000 sampai 50.000. Nah, kalikan lah, kalau misal 3 bulan aja, setiap bulan kita potong rambut.
berarti sudah sekitar 100 hingga 150 ribu. Bayangkan aja kalau kita bisa mengurangi pengeluaran kita sebanyak itu hanya dalam hal potong rambut, guys. Kita itu sering nggak sadar, guys, dalam pengeluaran-pengeluaran seperti ini. Kelihatannya kecil, pada saat di total kalau kalian punya pembukuan, itu akan terlihat cukup besar. Yang ketiga, ya guys, siapkan dana darurat kalian, atau bisa di dalam perusahaan dibilang itu namanya dana taktis. Dana taktis kalian itu siapkan biasanya 3 bulan pengeluaran. Anggaplah kita nggak bisa mendapatkan penghasilan 3 bulan. 3 bulan pengeluaran ini kalian simpan untuk kalian keluarkan setiap bulan. Dan sambil kalian mencari kerja. 3 bulan pengeluaran itu minimum, guys. Kalau bisa 6 bulan atau 12 bulan jauh lebih baik karena lebih aman. Siapa tahu kita harus mengeluarkan uang agak besar. Misal contoh kalian sakit atau anak kalian sakit, gimana? Ya kan? Make sense? Yang keempat, analisa dan review apa yang akan kalian putuskan, apa yang akan kalian perbuat. Misal kita mau buka suatu usaha, atau misal investasi, banyak banget investasi-investasi yang tidak baik. Seperti MLM, seperti investasi bodong, dan lain-lain, guys. Hindari itu, jangan terburu-buru. Kalian pakai waktu kalian dengan baik. Untuk kalian cek, kalian googling lah minimal. Saya yakin kalau kita cari-cari dengan baik sebelumnya, kita tidak emosi, kita sabar, dan juga kita analisa dengan baik, pasti kita nggak akan jatuh ke dalam penipuan-penipuan seperti investasi atau usaha-usaha yang kurang baik, tidak menguntungkan, guys. Kadang banyak marketing-marketing yang jago ngomong banget, jago. Kita itu kayak terhipnotis. Guys. Wih, betul ya? Iso ya? Percaya aku. Hebat kamu. Yos, aku melok. Wah, ya sudah. The end. Soalnya biasanya di titik ini, kita itu biasanya sering nekat, sering ceroboh, kayak seperti di poin 1. Wis, kepepet aku. Wis, segera. Pokoknya apa sikat, sabet. Akhirnya hasilnya gak bagus, guys. Karena pada saat kita merasa kepepet, emosi kita naik. Kita merasa harus lakukan sesuatu segera. Dan menurutku itu tidak begitu bagus pada saat kita di posisi itu. Coba kalian bicarakan dengan orang-orang yang kalian percaya untuk mendapatkan input. Di sana hasilnya bisa beda. Yang kelima, ya di titik ini kalian ingin mencari pemasukan dengan mencari pekerjaan, betul kan? Nah, kalian bisa mencari pekerjaan-pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang baik, atau kalau bisa yang direkomendasikan oleh teman-teman atau saudara-saudara kalian supaya lebih pasti, supaya tidak sampai kalian salah memilih suatu perusahaan, suatu tempat usaha. Ya, biasanya di titik ini banyak yang di PHK, biasanya banyak pelamar pekerjaan, di mana pelamar pekerjaan ini biasanya juga ada yang ditipu, guys. Biasanya diminta uang training lah, uang jaminan, dan lain-lain. Bullshit. Jangan lakukan itu, karena biasanya itulah penipuan terjadi. Jangan mau kalau misal ada yang seperti itu, guys. Biasanya itu perusahaan yang kurang bagus, kurang baik. Kalau bisa direkomendasikan oleh teman atau saudara-saudara kalian, itu jauh lebih meyakinkan, guys. Dan kita juga kemungkinan diterima lebih besar pastinya. Ya, guys, jadi sambil menunggu kita bisa memulai usaha kecil-kecilan, guys. Cobalah usaha seperti di online, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, guys. Ada banyak. Juga kalian bisa memulai usaha jasa kalian. Misal kalian bisa desain, bisa programming, bisa marketing. Ya kalian lakukan aja apa yang ada. Di online itu biasanya ada banyak kok, guys. Di LinkedIn, di mana itu ada banyak. Jadi kalian coba cari apa yang bisa menjadi pemasukan kalian, guys. Untuk saat ini kecil-kecil nggak apa-apa, tapi kalian bisa lakukan banyak dan waktu kalian banyak pada saat di rumah, guys. Dengan usaha-usaha ini jauh lebih baik, guys, untuk memperpanjang nafas kita. Bisa kita mulai dari toko-toko online. Kita bisa jualan produk, kita bergulaan produk, kita jual, atau kita bisa membuat suatu produk, guys. Itu jauh lebih baik kita jual dengan harga yang baik juga. Nggak terlalu mahal, tapi juga tidak terkesan murah. Jangan juga jual dengan margin yang sangat tipis, guys. Kita harus pikirkan baik-baik harga produk kita ini berapa. Jadi di sini kita dituntut untuk jauh lebih kreatif dan benar-benar memikirkan apa aja yang bisa kita lakukan. Saya ini loh bisa mengerjakan apa, saya ini bisa berkarya apa. Di situ kalian benar-benar dites. Jadi tidak menutup kemungkinan usaha kalian atau usaha online kalian ini malah sukses, guys.
Nah, kita juga bisa jualan makanan guys, seperti di Grab, di Gojek, atau juga catering di tetangga-tetangga. Mungkin ada yang membutuhkan produk makanan kita, dan bisa jadi makanan kita ini benar-benar enak guys, dan bisa sukses dalam bidang makanan atau toko online kalian guys. Kita nggak ada yang tahu, kita harus coba sambil kita jalan guys. Pada saat ada yang buntu seperti ini, pasti orang akan jauh lebih kreatif dan juga lebih baik guys. Ya, jadi seperti itulah 5 hal yang bisa kalian lakukan, 5 hal wajib yang harus kalian lakukan dari masa PHK ini guys. Jadi jangan sampai kalian mengalami kegagalan atau kesulitan seperti orang-orang lain guys. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Sampai di sini saja video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Kalau gitu, semoga kalian sehat dan sukses selalu guys. Let's go!